Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang daya dan vektor pointing. Ya, jadi kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Yang kita sudah bahas adalah tentang pemantulan dan pembiasaan gelombang serta PSWR. Ya, sekarang ke daya dan vektor pointing. Nah, gerak gelombang, ya suatu gelombang terus bergerak itu kan gelombang itu kan bergerak ya, bergerak. Gerak gelombang itu merupakan proses perambatan gangguan tertentu. Ya, jadi gerak gelombang itu merupakan proses perambatan gangguan tertentu yang dimana setiap gangguan itu memerlukan masukan energi atau bisa disebut juga momentum. Nah, oleh karena itu, gerak gelombang ini merupakan proses perambatan energi, ya. Jadi proses perambatan energi. Nah, ini juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik, gitu ya. Jadi ini juga berlaku untuk gelombang elektromagnetik. Berarti yang dimana gelombang elektromagnetik itu merupakan perambatan energi, gitu ya. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, mari kita mulai dengan persamaan Maxwell berikut. Nah, ini ada Kural H, ya. Ini Maxwell keempat. Yang dimana makna fisisnya adalah medan magnet itu dihasilkan dari arus listrik, ya, atau adanya perubahan intensitas listrik, gitu ya. Nah, ini si Kural H ini sama dengan sigma E ditambah dengan epsilon do E do T, ya. Nah, ini kan si Maxwell yang keempat, ya. Nah, jika kita melakukan perkalian skalar, ya, antara kural H ini dengan vektor E, ya, jadi ini perkalian skalar ini merupakan dot product, ya. Jadi, kalau kalian melakukan dot product antara dua vektor, gitu ya, maka nanti hasil akhirnya itu berupa nilainya itu berupa skalar, gitu ya, tidak berupa lagi vektor, gitu ya. Jadi kita dot product-kan nih, yang kural H ini dengan si vektor E. Nah, ini kan yang ruas kiri ini di dot product-kan dengan vektor E, maka yang ruas kanan pun harus di dot product-kan dua, ya, semua ruasnya, gitu ya. Yang sigma E ini dot product dengan vektor E juga ditambah dengan epsilon do E do T di dot product-kan juga dengan vektor E. Maka hasilnya sebagai berikut. Ini vektor E dot product dengan kural H akan sama dengan sigma dikali vektor E kuadrat, gitu ya. E kuadrat, gitu ya, karena vektor E di dot product dengan vektor E itu nanti didapat nilai skalar dari E, gitu ya. Nanti E kuadrat. Ditambah dengan vektor E dot product dengan epsilon do E dot T. Lalu nanti hasilnya ini di ruas kanannya, ruas kirinya tetap sama, ya. Vektor E dot product dengan kural H. Ini sama dengan sigma E kuadrat, ya, E kuadrat ditambah dengan epsilon per 2 do E kuadrat do T. Ya. Baik. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya identitas vektor, ya, di mana identitas vektor itu adalah sebagai berikut, yaitu nabla dot product dengan cross product antara vektor A dan vektor B itu sama dengan vektor B di dot productkan dengan kural vektor A dikurangi dengan vektor A dikali dengan kural dari vektor B, atau bisa menggunakan yang persamaan 2.47, ya, ini sama aja. Ini sama aja, ya, apa namanya? Ini vektor A di dot productkan dengan kural dari vektor B. Kural dari vektor B ini sama dengan, jadi ini dipindahkan saja, ya, antara vektor A dan
nablanya. Ini akan sama dengan vektor B didot produkkan dengan kurel dari vektor A dikurangi dengan si operator nabla ini didot produkkan dengan dot produk antara vektor A dengan vektor B. Maka kalau kita masukkan vektor E didot produkkan dengan kurel H ini, ya kita masukkan ke identitas vektor yang tadi, maka didapat nanti vektor E dot produk dengan kurel H ini akan sama dengan sini vektor H ya dot produk dengan kurel vektor E ya, jadi ini si B-nya ini kita ganti dengan H ya, vektor A ini kita ganti dengan vektor E. Nanti vektor H didot produkkan dengan kurel vektor E dikurangi dengan dot produk antara nabla dengan kurel vektor H. Gitu ya. Nah, dari persamaan 2.45 dan 2.46, nah kita peroleh nih. Jadi dari 2.45 ini yang ruas kiri ini kita substitusi dengan identitas vektor yang tadi di yang 2.48 ya, tepatnya di 2.48. Jadi yang vektor E dot produk dengan kurel H ini kita substitusi dengan dot produk antara vektor H dengan kurel E dikurangi dengan dot produk antara nabla dengan kurel dari vektor E dan vektor H. Gitu ya. Jadi ruas kiri semuanya disubstitusi dengan persamaan yang ruas kanan di 2.48 ini. Yang ruas kanannya yang ini tetap. Jadi diperoleh hasilnya adalah vektor H dot produk dengan kurel E dikurangi dengan dot produk antara nabla dengan kurel antara vektor E dan vektor H. Ini akan sama dengan sigma dari E kuadrat plus epsilon per 2 do E kuadrat dot T. Ya. Nah, lalu dari persamaan Maxwell yang ketiga, yaitu kurel E sama dengan minus mu do H dot T. Nah, ini si kurel E-nya yang di persamaan 2.49 ini, nah ini yang di ruas kiri ini, kita ganti atau kita substitusi dengan yang di ruas kanan persamaan 2.50 ya, yaitu minus mu do H dot T. Ya. Jadi hasilnya akan menjadi vektor H dot minus mu do H dot T dikurangi dengan divergensi dari vektor E cross product dengan vektor H. Ini akan sama dengan sigma E kuadrat plus epsilon per 2 do E kuadrat dot T. Gitu ya. Jadi yang ruas kanan tetap. Lalu kemudian ini akan menjadi, kita uraikan kembali menjadi minus mu per 2 do H kuadrat do T dikurangi dengan nabla dot vektor E cross vektor H ini sama dengan sigma E kuadrat plus epsilon per 2 do E kuadrat do T. Lalu kita uraikan kembali ya menjadi minus nabla ya, faktor nabla dot cross product antara vektor E dengan vektor H. Jadi yang ini, yang ruas paling kiri ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi yang sebelah kanannya menjadi sigma E kuadrat plus yang ini tadinya minus pindah ruas menjadi plus. Plus mu per 2 do H kuadrat do T ditambah epsilon per 2 do E kuadrat do T. Ya. Nah, ini yang ruas kanan, ini kita keluarkan diferensialnya. Kita keluarkan diferensialnya, do T-nya kita keluarkan. Ya, menjadi yang ruas kiri tetap minus nabla, vektor nabla, dot
cross product antara vektor E dan vektor H ini sama dengan sigma E kuadrat plus dodo T dalam kurung mu per 2 H kuadrat ditambah epsilon per 2 E kuadrat. Ini kemudian disebut dengan persamaan 2.54. Nah, kemudian persamaan yang tadi, yang 2.54 tadi, kita integrasikan ke seluruh volume. Sehingga diperoleh, kita integralkan minus integral volume, ya, nabla dot vektor E cross vektor H dv, ya. Ini sama dengan integral volume sigma E kuadrat dv plus dodo T integral dari mu per 2 H kuadrat plus epsilon per 2 E kuadrat dv. Nah, dengan menggunakan teorema integral divergensi, maka kita peroleh hasilnya adalah integral tertutup dari permukaan, ya, integral S, ya, ini untuk permukaan. Ini vektor E cross vektor H ds. Ya. Ini sama dengan integral volume dari sigma E kuadrat dv plus dodo T integral volume dari mu per 2H kuadrat plus epsilon per 2 E kuadrat dv. Nah, dengan demikian penjumlahan kedua suku antara suku pertama yang ini yang integral sigma E kuadrat, ya, dengan yang integral mu per 2H kuadrat plus epsilon per 2 E kuadrat, ini merupakan daya total, ya, daya total yang mengalir masuk ke volume tersebut dan daya yang mengalir keluar volume. Jadi yang ini yang ruas kanan ini merupakan daya yang mengalir, yang masuk ke dalam volume, sedangkan ini adalah daya yang keluar dari volume. Di mana integralnya meliputi permukaan tertutup yang melingkupi volume tersebut. Dan di sini ada perkalian vektor E dan vektor H, gitu ya, dikenal dengan vektor pointing atau P. Vektor P ini sama dengan cross product antara vektor E dengan vektor H yang dinyatakan dengan kerapatan daya sesaat dalam satuannya adalah satuan watt per meter persegi. Lalu arah vektor pointing merupakan arah aliran daya sesaat pada titik tersebut. Karena vektor V didefinisikan sebagai cross product antara vektor E dan vektor H, maka arah rambat daya di sembarang titik di dalam ruang adalah normal terhadap kedua vektor tersebut, yaitu vektor E dan vektor H. Maka bila gelombang merambat ke arah plus Z, ya, si gelombang ini, gelombang elektromagnetik ini, arah rambatnya ke arah sumbu plus Z, maka berkaitan dengan vektor E ke arah sumbu X dan medan vektor H ke arah sumbu Y. Sehingga ya, yang ini kan dari persamaan 2.57 ya. Kita uraikan menjadi PZ atau PZ ini akan sama dengan EX atau PX di cross production dengan HY atau PY. Gitu ya. Misalkan gelombang elektromagnetik mengalir pada satu dimensi di dalam medium dielektrik sempurna, yaitu ke sumbu Z, ya, si EZT sama dengan E0 cos omega T min beta Z AX, dan HZT ini sama dengan E0 per eta dikali cos omega T min beta Z AX. Sorry, ini harusnya AY, ya. Ini harusnya AY. Mohon maaf, silakan
koreksi, diperbaiki oleh masing-masing ini A atau Y, ya. Maka vektor P ini sama dengan vektor E, Z, T di cross produkkan dengan vektor H, Z, T. Ini akan menjadi vektor P ini sama dengan PZ sama dengan E0 kuadrat per eta cos kuadrat omega T min beta Z AZ. Ya, jadi vektor P ini kan perkalian cross product antara vektor E dengan vektor H, di mana vektor E-nya yang ini, vektor H-nya yang ini, gitu ya. Tinggal dikalikan saja, berarti kan E0 kali E0, berarti E0 kuadrat. Cos dikali cos berarti cos kuadrat. Yang ini kan samanya omega T min beta Z. Lalu nanti dibagi eta. Ya, gitu. Nah, nampak jika arah getar medan listrik ke arah X dan medan magnet ke arah Y, maka menghasilkan penjalaran gelombang ke arah sumbu Z. Maka notasi PZ ini untuk menandai arah vektor P-nya yaitu ke arah sumbu Z. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada kerapatan daya rata-rata ya atau PZ average gitu ya. Di sini ditandai dengan PZ, AV. AV itu untuk average atau rata-rata. Ini akan sama dengan 1/T dikalikan dengan integral dari PT dt. Di mana batas bawahnya 0, batas atasnya T ya. Kita itu untuk periode ya. Nah, untuk contoh di atas, T sama dengan 2V, sehingga PZ average-nya itu sama dengan F, ya, dikalikan dengan integral dari E0 kuadrat dibagi eta cos kuadrat omega T min beta Z dt, di mana batas bawahnya 0 sampai dengan F. Lalu akan sama dengan F dikali karena ini konstanta yang E0 kuadrat per etanya, kita keluarkan yang konstantanya menjadi F dikali E0 kuadrat per eta, dikali integralnya, integral dari cos kuadrat omega T min beta Z dt. Dengan batas bawah 0, batas atasnya 1/F. Ya. Lalu, kita uraikan kembali menjadi F dikali E0 kuadrat per eta dikali integral dari 1/2 plus 1/2 cos 2 omega T min beta Z dt dan batas bawahnya 0, batas atasnya 1/F. Lalu 1/2-nya kembali kita keluarkan ya menjadi F/2 dikali E0 per eta dikali integral dari 1 plus cos 2 omega T min beta Z dt, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 1/F. Lalu kemudian menjadi F/2 E0 kuadrat per eta dikali integral dari 1 plus cos 2 omega T min 2 beta Z dt. Di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 1/F. Nah, akan menjadi, kita integralkan, menjadi F/2 E0 kuadrat per eta dikali T plus 1/2 omega sin 2 omega T min 2 beta Z. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1/F. Nah, karena 1/2 omega sin 2 omega T min 2 beta Z batas bawah 0, batas atas 1/F ini sama dengan 0, maka ya PZ average-nya ini akan sama dengan F/2 E0 kuadrat per eta dikali 1/F. Ya. Atau
PZ average ini sama dengan 1/2 E0 kuadrat per eta. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Jadi, daya rata-rata yang mengalir melalui setiap permukaan seluas S yang normal terhadap sumbu Z adalah senilai PZ average itu sama dengan 1/2 E0 kuadrat per eta kali S. Dan satuannya adalah satuan watt, karena ini kan sudah dikalikan dengan luas permukaannya ya. Luas permukaannya, maka di sini tidak lagi per M pangkat 2. Nah, untuk gelombang elektromagnetik yang menjalar dalam medium umum, kita tahu antara vektor E dan vektor H terdapat beda fasa ya, yang diakibatkan oleh impedansi intrinsiknya yang memiliki sudut ya, di mana eta itu sama dengan eta M sudut theta gitu ya, sudut theta. Nah, lalu di sini ada vektor E dan vektor H-nya, yaitu vektor EZT ya sama dengan E0 eksponensial minus AZ, alpha Z ya, cos omega T minus beta Z, arah getarnya ke arah sumbu X ya. Lalu untuk vektor H-nya, vektor H dengan arah rambat ke arah sumbu Z ya pada waktu T ini sama dengan E0 dibagi eta M dikali eksponensial minus alpha Z dikali cos omega T minus beta Z minus theta. Dan arah getarnya ke arah sumbu Y, arah getar untuk vektor H-nya. Nah, maka untuk daya rata-ratanya yaitu PZ average-nya itu sama dengan 1/2 E0 kuadrat dibagi eta M dikali eksponensial minus 2 alpha Z cos theta. Gitu ya. Nah, ini untuk ikhtisar impedansi intrinsik untuk berbagai medium. Ya. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya untuk impedansi intrinsik untuk berbagai medium ya. Ada di vakum atau ruang bebas, ada di elektrik merugi atau di medium umum ya, di medium umum. Terus ada di konduktor sempurna dan di elektrik sempurna. Masing-masing untuk ruang bebas atau vakum atau udara, impedansi intrinsiknya ini akan sama dengan akar dari J mu 0 omega per J omega epsilon 0. Gitu ya, atau sama dengan karena di sini J dibagi J terus omega dibagi omega saling membagi. Ini menghasilkan sama dengan 1. Ini tinggal mu 0 dibagi epsilon 0-nya aja. Menjadi akar dari mu 0 per epsilon 0. Ini kan sudah ada ya nilainya untuk mu 0 dan epsilon 0-nya karena berupa konstanta. Ini akan menjadi 120 V. Ya, 120 V atau sama dengan 377 ohm. Gitu ya, sekitar 377 ohm. Nah, lalu untuk impedansi intrinsik untuk medium umum, ini sama dengan akar dari J mu omega dibagi dengan sigma plus J omega epsilon. Di mana mu dan epsilonnya ini terdiri dari mu 0 dikali mu R dan epsilon 0 dikali epsilon R. Gitu ya. Di mana mu 0 dan epsilon 0 itu untuk yang di vakum, terus mu R dan epsilon R itu untuk yang relatifnya. Lalu kemudian di sini ada impedansi intrinsik untuk konduktor sempurna, ini sama dengan akar dari J mu omega dibagi sigma, atau sama dengan karena di konduktor sempurna itu ada perbedaan fasa ya antara medan listrik dan medan magnetnya sebesar 45 derajat, maka akan sama dengan akar dari mu omega per sigma dikali dengan akar dari mu omega per sigma dengan sudut 45 derajat.
Bukan dikali ya, dengan sudut 45 derajat. Maaf. Nah, lalu yang terakhir ini sorry nomor 4 ya, ini nomor 3. Ini untuk impedansi intrinsik di dielektrik sempurna. Ini sama dengan akar dari J mu omega dibagi J omega epsilon. Ini sama dengan akar dari mu per epsilon. Atau sama dengan karena ini J omega-nya ini saling membagi menghasilkan 1 ya. Ini sama dengan tinggal mu per epsilonnya aja. Nah, ini akan sama dengan akar dari mu R per epsilon R dikali akar dari mu 0 per epsilon 0, di mana akar dari mu 0 per epsilon 0 itu sama dengan 120 V. Maka dapat kita tuliskan menjadi eta sama dengan 120 V dikali akar dari mu R per epsilon R. Gitu. Nah, di sini ada satu contoh, ya. Jika diketahui medan listrik E ya yang merambat atau berpropagasi ke arah subu Z pada waktu T, ini sama dengan 100 dikali eksponensial minus alpha Z cos 600 V kali 10 pangkat 6 T dikurangi beta Z. Ini lalu dikalikan dengan vektor satuannya yaitu atau Px, yaitu menunjukkan arah getar dari medan listrik ini ke arah subu X. Dengan satuannya itu volt per meter. Dalam medium yang memiliki konduktivitas atau sigma sama dengan 20 Siemens per meter, epsilon R-nya 50, mu-nya 1 ya. Mu R-nya 1. Ini maksudnya mu R 1. Nah, lalu jika Z sama dengan 1 mm, hitunglah. Yang pertama, yang A, kita haruskan mencari nilai gamma, nilai alpha, beta, dan eta. Ya. Lalu ini yang B ini adalah kita mencari medan listrik ya, persamaan medan listrik untuk Z-nya sama dengan 1 mm dan persamaan medan magnet untuk Z-nya sama dengan 1 mm. Yang ketiga, yang C ini kita cari daya ya atau vektor pointingnya, PZ-nya. Lalu yang keempat, daya rata-rata ya. Nah, cara menyelesaikannya sebagai berikut, yaitu harga-harga di atas menunjukkan gelombang menjalar dalam medium umum. Ya, dalam medium umum. Dalam medium umum, sehingga gamma ini sama dengan akar dari J omega mu dikali J omega epsilon plus sigma. Ini ada dalam kurungnya ya, mohon maaf tidak terketik. Ini sama dengan, kita masuk-masukkan nilai-nilainya, ya, J, terus omega-nya ini 600 V kali 10 pangkat 6, ya, si omega-nya 600 V kali 10 pangkat 6. Jadi J 600 V kali 10 pangkat 6. Lalu mu-nya tadi sudah diketahui adalah 1, ya, berarti dikali 1. Lalu ini kan mu R, baru mu R. Karena di sini mu itu menunjukkan mu R dikali mu 0, maka mu R-nya 1, mu 0-nya adalah 4V kali 10 pangkat minus 7. Ya, jadi ini di sini harusnya kurang 1 ya. 1 kali, J 600V kali 10 pangkat 6 dikali 1 dikali 4V kali 10 pangkat minus 7. Lalu dikali J omeganya yang tadi sama 600V kali 10 pangkat 6. Dikali epsilonnya itu adalah 50, epsilon R-nya 50, epsilon 0-nya itu adalah 1 per 36V kali 10 pangkat minus 9. Lalu ditambah sigmanya itu adalah 20. Ditambah 20. Sehingga nanti hasilnya adalah sebagai berikut, akar dari 240 V kuadrat
dikali J dikali J dikali 5/6 plus 20. Ya. Nah, ini akan menjadi sama dengan akar dari minus 200 V kuadrat plus J 4.800 V kuadrat. Nah, ini V kuadratnya kita keluarkan, akan menjadi V dikali dengan akar dari minus 200 plus J 4.800 atau sama dengan V dikali akar dari 4.804,16 dengan sudut minus 87,6. Ya, kita akarkan menjadi V dikali 69,3 dengan sudut minus 43,8. Ya, jadi gamanya ini sama dengan 217,6 dengan sudut minus 43,8. Atau kita buat menjadi bentuk polar, ini sama dengan 217,6 dikali cos minus 43,8 plus J sin minus 43,8. Atau sama dengan 157 dikurangi dengan D 150,6. Ini sudah dalam bentuk bilangan kompleks ya, karena kan si gamma ini bentuknya adalah bilangan kompleks ya. Sudah dalam bentuk bilangan kompleks, karena sin ini sudah dalam bentuk bilangan kompleks, ada bilangan real dan bilangan imajinernya, di mana bilangan realnya itu merupakan alfa, atau untuk konstanta atenuasinya, dan bilangan imajiner itu untuk konstanta fasa atau untuk beta. Ya, maka didapat alfa itu sama dengan 157 dan betanya adalah 150,6 ya, dengan masing-masing satuannya adalah radian per meter. Nah, sedangkan untuk eta sendiri ini sama dengan akar dari J omega mu dibagi dengan sigma plus J omega epsilon. Kita masukkan nilai-nilainya, itu sama dengan akar dari J 600 V dikali 10 pangkat 6 dikali 4 kali V kali 10 pangkat minus 7 kali 1 dibagi dengan 20 plus J 600 V kali 10 pangkat 6 dikali epsilon 0 dan epsilon R-nya yaitu 50 dikali 1/36 V kali 10 pangkat minus 9. Ya, ini epsilon R, ini epsilon 0. Terus ini untuk mu R, mu 0, mu R-nya adalah 1. Lalu didapat hasilnya adalah sama dengan akar dari 240 V kuadrat kali J dibagi dengan 20 plus J 5/6. Atau sama dengan akar dari 240 dikali V kuadrat sudut 90 derajat dibagi dengan 20,017 dengan sudut 2,36 atau sama dengan V dikali akar dari 11,99 V kuadrat dengan sudut 87,62 kita akarkan menjadi 3,46 V dengan sudut 43,81. Ya, jadi etanya ini sama dengan 10,86 dengan sudut 43,81. Nah, sini sudah kita dapat gamanya 157 minus J 150,6. Terus alfanya 157 radian per meter dan betanya 150,6 radian per meter. Dan yang terakhir ini etanya sama dengan 10,86 dengan sudut 43,81. Lalu kita maju ke pertanyaan selanjutnya yaitu untuk persamaan medan listrik dengan Z-nya itu 1 mm. Tadi EZT-nya didapat atau dalam keterangannya ini sama dengan 100 eksponensial minus alfa Z cos 600 V kali 10 pangkat 6 T minus beta Z AX ya dengan vektor dengan satuannya adalah volt per meter. Ini sama dengan 100
dikali eksponensial minus alfa Z cos 6V kali 10 pangkat 8T minus betanya kita masukkan yang tadi ya, yaitu 150,6 Z ya. Dan alfanya boleh dimasukkan 157 kali 10 pangkat minus 3 ya. Oh iya, ini ada keterangan di sini kan AZ, A dikali Z. Ini kan alfa Z. Alfanya kan 157 ya. 157. Z-nya itu adalah 1 mm. 1 mm. Maka nanti kita kalikan. Alfanya 157 dikali Z-nya 1 mm atau kita kemeterkan menjadi 10 pangkat minus 3. Ya. Jadi di sini nanti 100 kali eksponensial minus 157 kali 10 pangkat minus 3 ya. Dan di sini juga harusnya 150,6 kali 10 pangkat minus 3 ya. Didapat alfa kali Z-nya adalah 0,157 radian dan beta Z-nya ini adalah 0,150 radian ya. Nah, ini kita masukkan nilainya ke medan listriknya ya. Ini dikali 57,3 derajat ya. Ini menjadi EZ, T ini sama dengan 100 eksponensial minus 0,157 cos 6V dikali 10 pangkat 8 kali T minus 8,59 derajat. Ini arah getarnya ke arah sumbu X atau A atau PX dengan satuannya adalah volt per meter. Lalu untuk HZT-nya ini tinggal dibagi impedansi intrinsiknya saja ya, yaitu 100 dibagi 10,86 karena tadi impedansi intrinsiknya sudah didapat 10,86 ya. Ya, betul. Dikali dengan eksponensial minus 0,157 cos 6V kali 10 pangkat 8T minus 52,4 derajat. Dengan arah getarnya ke arah sumbu Y. Ya. Dan ini silakan dikoreksi kembali, ini saya salah mengetik ya. Di sini harusnya alfa per meter. Sorry, bukan alfa, ampere per meter. Ampere meter atau A besar per M. Ya, ampere per meter. Untuk satuan medan magnet itu adalah ampere per meter. Lalu untuk yang C ini kita mencari vektor pointingnya atau untuk dayanya ini sama dengan PZ sama dengan EZT di cross produkkan dengan HZT. Ini sama dengan 1/2 dikali 100 per 10,86 dikali eksponensial minus 0,314 dikali cos 4V kali 10 pangkat 6T minus 60,99 plus cos 43,81. Ya. Lalu kemudian untuk daya rata-ratanya atau PZ average-nya ini sama dengan 1/2 dikali 100 per 10,86 dikali eksponensial minus 0,314 cos 43,81. Nah, jadi itu ya untuk materi vektor pointing dan elemen-elemennya beserta elemen-elemennya. Silakan dipelajari kembali ya, silakan dipahami kembali materi-materinya serta contoh soalnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh via WhatsApp atau misalkan di kolom komentar boleh bertanya ya. Nah, untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa silakan merangkum apa yang telah saya jelaskan dalam video ini. Lalu nanti rangkumannya silakan diupload di Spot. Nanti saya masukkan di kalau nggak salah pertemuan 12 atau 13 gitu ya. Silakan dicek kembali spotnya nanti.
Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat ya ilmunya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.